Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Sehat, Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, harus tetap sehat selalu ya, agar kita bisa tetap mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum belajar kita mulai, Ibu ingin satu orang memimpin untuk membacakan doa. Siapa ya yang bersedia ya? Saya, Bu. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Yono. Nah, mudah-mudahan masih tetap semangat ya belajar dari rumah. Ini Ibu mau mengecek dulu kehadirannya. Coba lihat dulu ya. Sepertinya sudah semua hadir, tidak ada yang absen. Alhamdulillah. Dan Ibu juga ingin mengingatkan nih bahwa karena kondisi sekarang yang memang masih pandemi dan kita tidak tahu kapan ini akan mereda ataupun berakhir, maka penting ya bagi kalian untuk tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker jika berpergian, jaga jarak, kemudian juga hindari kerumunan. Kalau misalnya nggak penting pergi keluar rumah, mendingan di dalam rumah aja. Karena kalau misalnya kita abai protokol kesehatan ini, maka kan sangat berdampak sekali ya bagi kesehatan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Oke ya. Nah, mari kita lanjutkan pembelajarannya, tapi sebelumnya Ibu ingin kalian mendengarkan lagu dulu nih. Udah pada tahu nih lagunya. Lagu Berkibarlah Benderaku. Coba ya. Pun kita sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dapat diraih dengan perjuangan yang begitu keras. Nah, perjuangan ini demi mencapai sebuah kemerdekaan. Kalau misalnya tanpa perjuangan, itu kemerdekaan kira-kira bisa diraih atau enggak sih? Enggak, Bu Guru. Ya, betul, tidak bisa. Dan kalau misalnya perjuangan tanpa sebuah kesatuan dan kerjasama bisa juga nggak sih diraih ini kemerdekaannya? Enggak juga, Bu Guru. Nah, nggak bisa juga. Untuk itu, ya betul, sulit tercapai sekali ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tentang persatuan dalam perbedaan, yaitu di tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Ini ada di pembelajaran 2 ya, kalian bisa melihat di buku kalian. Nah, kita lihat dulu selanjutnya. Adapun tujuannya kalian mempelajari materi ini adalah yang pertama, kalian akan menganalisis atau memahami ya manfaat persatuan dalam kehidupan. Kemudian juga kalian mampu nih menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud semangat persatuan. Dan yang terakhir ini yaitu kita akan membahas tentang pola lantai dari berbagai tarian daerah. Dan nanti kalian akan mampu melakukan gerakan pola lantai tarian dengan benar. Baik, nah kita mulai ya pembelajaran kita. Tolong disimak baik-baik gambar yang ada. Nah, kira-kira ini ada pertanyaan nih. Coba nih pertanyaan yang pertama. Jelaskan gambar yang kamu lihat. Bangsa Indonesia ini terdiri dari suku, agama, maupun ras yang berbeda-beda. Indonesia adalah bangsa yang menjemuk dengan keragaman yang ada di dalamnya. Sesuai dengan semboyan yang Indonesia miliki nih. Apa nih semboyannya nih? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, betul. Kalau misalnya kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan, maka kira-kira akibat yang akan ditimbulkan seperti apa sih? Misalnya, kita tidak hidup rukun dengan tetangga kita. Apa yang akan terjadi? Tawuran deh. Tawuran, betul ya. Perselisihan. Perselisihan, tawuran antar tetangga. Perselisihan antar tetangga. Musuhan, nah betul. Kemudian, nah gimana nih caranya supaya persatuan yang beda-beda ini agak tetap bersatu nih? Yang pertama, ya kalau misalnya ada teman yang mungkin berbeda agama, kita tidak perlu membeda-bedakan ya. Dia agamanya apa, kita agamanya apa. Kemudian yang kedua juga, kita menghormati agama lain yang sedang beribadah. Contoh misalnya ada teman kita yang berbeda agama mau melakukan ibadahnya, sedang bermain sama kamu, ya
kita harus mempersilahkan. Kalau misalnya tidak mempersilahkan, jangan main sama aku aja nih. Nah, itu jadinya memaksakan kehendak juga ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengadakan gotong royong sesama tetangga, meskipun mungkin agama dan sukunya berbeda. Gotong royong dalam lingkungan ya. Nah, coba ini di buku kalian, ini Ibu sudah menyampaikan di LKPD untuk dibaca. Apakah sudah dibaca semuanya? Ini tentang teks yang ada di buku, tentang perbedaan yang menguatkan. Diceritakan ada sebuah kampung namanya Kampung Cepaka. Kampung ini warganya dari suku dan agama yang berbeda. Ada 5 sahabat yang suku dan agamanya memiliki kebersamaan yang begitu akrab katanya gitu. Nah, dalam teks itu juga disampaikan akrabnya mereka tuh ngapain aja sih di situ. Apa yang mereka lakukan ini menunjukkan sikap toleransi yang pastinya mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika nih yang kaya akan perbedaan. Tapi mereka tetap bisa hidup damai dan berdampingan. Nah, oke ya, selanjutnya. Nah, ini coba ya. Ibu ingin kalian sedikit bercerita nih pengalaman tentang hidup rukun di sekolah ataupun lingkungan tempat tinggal. Nah, sebagai bentuk suatu penerapan kesatuan. Nah, Ibu ingin kalian menceritakan kira-kira perbedaan apa yang ada, kemudian kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun, sikapmu atau sikap keluargamu nih menghadapi perbedaan yang ada, dan juga manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Kira-kira ada yang mau bercerita nggak? Siapa ya? Ya boleh. Iya, Bu, mau Hayati coba, ya? Bu. Oh, Hayati. Boleh. Hayati atau siapa dulu ya? Syarif dulu deh, boleh Syarif dulu. Syarif dulu. Oke. Kalau di saya di dekat rumah itu, perbedaan yang ada itu ya saya memiliki sahabat dari suku yang berbeda, Bu. Oh Saya iya suku betul. Sunda. Kalau misalnya dalam menari, kira-kira ada salah satu penari melakukan gerakannya yang salah. Apa yang akan terjadi dalam tariannya? Dalam menari pun kita juga tetap harus menjaga persatuan ya, harus bersatu, harus kompak nih dalam menari gitu ya. Kalau gerakannya nggak kompak, nggak satu padu, maka bisa kacau tariannya. Nah, coba kita lihat ya. Dalam hal menari, seorang penari ini harus memperhatikan perpindahan, kemudian pergerakan, dan juga pergeseran posisinya saat menari. Nah, apa gerakan, perpindahan, atau ya posisi dia menari itu disebut dengan pola lantai namanya. Jadi memang ini adalah pola yang harus dikuasai nih sama seorang penari, karena fungsinya untuk memposisi dalam sebuah ruang gerak agar teratur dalam gerak tarinya. Untuk itu penting bagi seorang penari ini untuk memahami yaitu jenis pola lantai yang ada. Di sini ada 3 pola lantai. Yang pertama ada vertikal, ada diagonal, dan juga ada melempung. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Yang vertikal. Vertikal ini adalah penari membentuk garis vertikal nih. Ya, apa sih? Yaitu garis lurus dari depan ke belakang. Jadi para penari ini membentuk posisi lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya ini ada keterangan individu ataupun kelompok ya. Kalau misalnya kelompok sudah sangat jelas tuh posisinya, boleh diatur dari depan ke belakang. Kalau individu silahkan membuat gerakan yaitu mungkin gerakan tariannya mungkin maju ke depan, ataupun misalnya gerakan tarinya dia dari depan ke belakang. Itu untuk yang vertikal. Nah, sedangkan diagonal, para penari ini bentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Menyudut berarti ya dari kanan ataupun ke kiri. Kemudian sedangkan melengkung ini lebih lengkap. Di melengkung itu dia para penari membentuk sebuah garis lingkaran. Kita sering lihat nih para penari membentuk garis melengkung. Ya, oke. Baik. Hari ini kita sudah belajar mengenai hidup rukun dan juga gerakan pola lantai tari. Nah, untuk itu semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan banyak manfaat dan berguna juga bagi kehidupan kalian. Baiklah, nanti setelah pembelajaran akan Ibu bagikan evaluasi yaitu melalui link.google.com. Jadi nanti akan Ibu bagikan lewat grup WA. Itu nanti ditunggu ya batas waktunya hari ini untuk pengerjaannya. Nah, baiklah. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mohon dipimpin ya, Kak Yono.
Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Bu akhiri ya. Wabillahi taufiq wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.